Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi ke dalam program Kesayangan Kita Bersama, Ramadan Sehat dan Aman bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hari ini kita akan berbincang tentang berta'awun dalam bulan Ramadan. Tentu saja Anda dapat menyaksikan melalui televisi Muhammadiyah, kanal YouTube TV Muhammadiyah dan juga di Radio Muhammadiyah. Tentu saya tidak akan sendiri begitu ya. Sudah hadir bersama kita ada Ibu Evi Sofia Inayati SPSI selaku Bendahara Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Ya. Tentu saja ada juga host utama kita begitu ya, ada Pak Taufik pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Mbak Yaya. Nah, kita mungkin langsung saja gitu ya Pak, berbicara tentang berta'awun dalam bulan Ramadan. Nah, monggo silahkan Pak. Terima kasih Mbak Yaya. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, bersama kita sudah ada Bu Evi. Bu Evi, di segmen yang pertama ini kita minta Bu Evi untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa bagaimana hikmah Ramadan dalam membangun ta'awun atau solidaritas kebersamaan dalam ibadah kita maupun pergaulan sosial kita. Silahkan Bu Evi. Terima kasih Pak Taufik. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, sebelumnya akan saya coba untuk menyetir penggalan ayat kedua surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena kata-kata ta'awun itu berasal dari ayat itu ya. Jadi ta'awun itu kan kita sama-sama tahu, kita artikan sebagai saling menolong. Secara maknawiyah, ta'awun adalah sifat saling menolong antar manusia dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi menolong itu harus dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak untuk menolong itu dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, dan permusuhan. Itu yang dilarang oleh agama. Jadi, nah mengapa ini penting ya Pak ya, dan Mbak Yaya juga pemirsa sekalian, karena manusia itu kan tidak bisa sendirian hidup di dunia ini ya. Dari saat kita lahir sampai saat ini kita selalu tergantung kepada orang lain ya. Kita selalu berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, membutuhkan kehadiran orang lain ya. Kita sederhana saja contohnya, apa yang kita kenakan itu kan tidak ada yang kita buat sendiri gitu ya. Betul. Tidak ada yang kita buat sendiri, semuanya bekerja sama, kita bekerja sama. Itu pada hakikatnya demikian. Kemudian dunia ini dalam kehidupan kita itu kan sifatnya seimbang. Ada kalanya ada pada posisi yang sukses, berada, berkemampuan, berdaya. Tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang tidak seberuntung kelompok yang lain, tidak sesukses kelompok yang lain, tidak berdaya, tidak berkemampuan gitu ya. Kemudian tidak bisa mengakses semudah dari orang atau kelompok-kelompok yang lain itu. Nah, ini yang kesembang, makanya kemudian sifat saling menolong itu harus selalu ditumbuhkan. Nah, sifat menolong itu sebetulnya adalah ajaran dasar dan akhlak yang harus dimiliki oleh semua muslim, termasuk kita, baik secara individu, apalagi kemudian ada organisasi atau kelompok-kelompok agama ya yang kemudian mengusahakan itu memang sudah semestinya, karena itu merupakan akhlak yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Nah, saling menolong itu juga merupakan manifestasi dari keimanan kita, keimanan seorang muslim. Tidak akan sempurna keimanan seseorang jika dia tidak baik dengan orang lain. Nah itu. Oleh karenanya maka momen Ramadan ini menjadi momen yang sangat tepat ya, sangat tepat untuk menebarkan kebaikan. Kan dalam salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan itu kan salah satunya adalah memperbanyak sedekah, infak ya. Bahkan zakat pun itu seringkali oleh
umat Islam itu dipas-paskan di bulan Ramadan ya, dikeluarkan di bulan Ramadan, padahal haul dan nisabnya sudah jelas, tetapi nggak apa-apa dikeluarkan pas tepat di bulan Ramadan untuk lebih mendapatkan keberkahan, untuk lebih mendapatkan kemanfaatan yang lebih luas. Nah itu yang sering kita manfaatkan. Jadi memang penting sekali, bahkan tidak hanya bulan Ramadan, nantinya juga harus dilakukan di bulan-bulan yang lain, karena tidak bisa kita hidup itu sendirian. Kita bisa makan, tetangga kita belum tentu bisa makan, apalagi situasi pandemi seperti sekarang ini, Pak Taufik, Mbak Yaya, juga pemirsa, ini sulit, banyak yang di PHK, secara ekonomi kurang beruntung, kemudian secara sosial juga diabaikan, gitu ya. Nah ini yang kemudian makna dari makna dari sifat saling menolong itu sangat diperlukan, sehingga menjadi dasar ajaran agama kita. Banyak sekali dalil-dalil yang memotivasi, ya, dalil-dalil apakah itu dari hadis-hadis, apakah itu dari Al-Quran, ya. Tadi salah satunya itu tadi sudah sangat jelas, bahkan kata-katanya saja diambil dari ayat itu. Misalnya Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 itu sangat memberikan motivasi sekali. Ara'aital ladzina yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Mereka ialah orang yang menghadik anak yatim, kemudian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Anak yatim di sini itu bisa kita maknai lebih luas, Pak Taufik, ya, dan Mbak Yaya serta pemirsa sekalian, dimaknai lebih luas. Anak yatim di sini tidak hanya secara biologis, bisa secara biologis memang tidak punya ayah ibu atau meninggal ayah ibunya, ya, tetapi juga bisa bermakna yatim secara sosial. Ada ayah ibu, ada keluarga, tetapi ada pembiaran dan penelantaran, begitu. Jadi ini harus menjadi perhatian juga untuk, terima kasih Bu Evi. Nanti akan kita lanjutkan di segmen kedua, mengelaborasi mengenai makna ta'awun itu. Mbak Yaya dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita akan rehat dan kita lanjutkan nanti pada segmen berikutnya. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu.
Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita masih berbincang tentang ta'awun dalam bulan Ramadan. Nah, monggo Pak Taufik dan juga Ibu, kita lanjutkan lagi obrolannya tadi. Iya, terima kasih Mbak Yaya. Bu Evi, kita lanjutkan. Kalau tadi di segmen pertama Bu Evi sudah menyampaikan makna dari ta'awun dan kemudian kontekstualisasi di situasi Ramadan maupun pandemi ini. Nah, di segmen kedua ini kami mohon Bu Evi bisa menyampaikan pada pemirsa bagaimana kemudian gerakan ta'awun itu dilakukan, termasuk apakah kemudian ta'awun itu sesuatu yang hanya dilakukan antara sesama muslim saja, ataukah kemudian dia dimensinya luas. Monggo silahkan Bu Evi. Terima kasih Pak Taufik ya. Pemirsa, tadi sedikit aja Pak Taufik tadi masih nanggung sedikit ya tadi tentang yatim, kemudian miskin. Miskin itu juga bisa bermakna luas, tidak hanya yang tidak berharta atau tidak berkemampuan secara ekonomi saja, tetapi juga kelompok-kelompok yang termarginalkan, yang tidak ada kemudahan akses dalam berbagai bidang, diantaranya misalnya perempuan-perempuan miskin, perempuan-perempuan yang tidak korban kekerasan dan lain sebagainya, itu juga kita bisa masukkan dalam kategori miskin dan perlu mendapat perhatian gitu ya. Tadi tentang bagaimana menggerakkan ya, menurut hemat kami ya, gerakan ta'awun ini bisa kita wujudkan dari berbagai hal. Pertama misalnya feeding ya, memberi makan ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian healing ya, pengobatan sakit gitu ya. Banyak yang orang masyarakat yang tidak bisa mengakses kesehatan dengan baik mendapatkan hak-hak kesehatannya begitu ya. Termasuk perempuan juga tidak banyak mendapatkan kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan reproduksinya dengan baik, itu juga perlu mendapat perhatian. Kemudian schooling, memberikan pendidikan, beasiswa, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga mungkin pertama itu karitatif ya awalnya, tapi kemudian ke depan harus dipikirkan harus ada unsur pemberdayaannya, agar kelompok-kelompok yang tadinya tidak berdaya itu kemudian menjadi berdaya, dan pada akhirnya dia juga menjadi pelaku penolong yang lain juga begitu. Kemudian ada unsur juga advokasi, pendampingan, itu juga bagian dari bentuk untuk menolong ya. Nah, dan yang lain juga, kalau kita tidak bisa sendirian gitu ya, karena kalau kita menolong sendiri akan jauh lebih sedikit hasilnya daripada kita menolong bersama-sama. Kita bisa melakukan kerjasama, diorganisir dengan baik, dengan manajemen yang baik ya. Kita bekerja dengan kelompok-kelompok yang lain yang punya kepedulian yang sama, itu bisa dilakukan. Nah, menarik sekali tadi yang dibincangkan, yang kita diskusikan, apakah hanya pada kelompok tertentu? Tidak. Jadi sifat atau perbuatan atau amal menolong itu tanpa sekat, ya, tanpa sekat ras, tanpa sekat suku, bangsa, agama, gitu ya. Bukan agama, tinggal yang kelompok yang paling membutuhkan yang mana, itu yang bisa kita lakukan prioritas. Tapi sebetulnya nggak ada sekat sama sekali gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya dalam bencana, tidak hanya dalam bencana, sebetulnya tidak harus menunggu bencana lalu melakukan saling ta'awun, itu tidak, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bertetangga pun kita juga harus melakukan yang sama gitu Pak. Ya. Iya, termasuk tadi
aspek kolaborasi tadi Bu Iya, Evi ya. heeh. Jadi ini akan ta'awun ini akan lebih efektif manakala terorganisir dalam satu gerakan bersama atau Betul, jamaah, dan iya. kemudian juga berkolaborasi dengan para pihak lainnya. Para pihak lainnya yang punya kepedulian yang sama pada masalah itu ya, misalnya gitu. Jadi ya insya Allah sepanjang kita melakukan itu dengan baik ya, untuk kebaikan dengan niat baik, kita harus yakin bahwa wallahu fi aunillahi fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi kita harus yakin itu bahwa Allah akan menolong kita, akan menolong hambanya sepanjang hambanya menolong saudaranya. Ya, saudaranya itu kan luas ya Mas Pak Taufik ya dan Mbak Yaya. Dan itu kalau kita lakukan ya yakin saja kita insya Allah Allah akan menolong kita juga. Kita akan dipermudah gitu. Jadi spirit ta'awun tadi itu dilandasi keimanan kita pada Allah, sekaligus solidaritas kepada sesama gitu Bu Evi ya. Iya, betul. Iya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan tanpa sekat tadi, ya memang kemudian kita melihat mana yang paling perlu diberdayakan. Memang misalnya di masa pandemi ini banyak keluarga-keluarga yang jadi begini, banyak juga yang tidak harus melalui harta, tidak harus selalu dengan harta. Apa yang bisa kita mampu lakukan atau kita berikan? Orang yang punya ilmu ya menolongnya dengan ilmu. Orang yang punya harta ya menolongnya dengan harta. Orang punya kekuatan, punya power, kekuasaan, ya cara menolongnya adalah dengan memberikan perlindungan dan penguatan kepada orang-orang yang memang memerlukan. Jadi kalau mau milih tiga-tiganya monggo, kalau semuanya bisa monggo. Tapi ada orang yang mampunya 1-2 monggo. Pokoknya apa yang bisa kita berikan kita bisa lakukan. Iya. Artinya semua orang, semua pihak itu memiliki kesempatan untuk Betul. melakukan ta'awun itu. Iya, karena itu akhlak mahmudah ya, akhlak yang diperintahkan oleh Allah, dan itu manifestasi dari keimanan kita. Semakin kita peduli, semakin kita merasa terenyuh, semakin kita merasa tersentuh oleh kondisi orang lain yang itu, ya itu bagaimana kita bisa merasakan keimanan kita kepada Allah itu. Iya. Dan Betul. Ramadan ini memberikan kesempatan kita untuk melatih simpati dan empati itu. Sangat, iya, kesempatan yang sangat luar biasa ya. Jadi memang Allah sendiri kan juga di dalam hadis Rasulullah itu sifat atau perilaku suka menolong itu adalah perilaku atau perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan orang yang merasa orang yang bermanfaat bagi orang lain itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Bukan orang yang berlimpah hartanya, bukan karena kecantikan orang, bukan karena ketampanan orang secara fisik atau kepopuleran, bukan itu, tetapi sejauh mana ia bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Begitu. Iya. Terima kasih Bu Evi, Mbak Yaya. Sepertinya sesi kedua ini sudah akan kita akhiri. Silakan. Betul, kita akan lanjut lagi sesaat lagi gitu ya Bapak Ibu dan juga pemirsa semuanya. Bertemu lagi sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu
tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan. Bersama Lazizmu memberi untuk negeri, aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam, jadikan Indonesia berkemajuan. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita masih berbicara tentang ta'awun di bulan Ramadan. Nah, silahkan lanjutkan Pak Taufik. Terima kasih Mbak Yaya. Bu Evi, di segmen yang terakhir ini mohon untuk bisa memberikan pencerahan pada pemirsa bagaimana kemudian kita dalam masa Ramadan sekaligus situasi pandemi ini mengaktualisasikan spirit ta'awun itu. Iya, silahkan Ibu. Iya, pada biasanya ketika orang dalam kondisi terbatas seperti kita merasakan keprihatinan yang luar biasa seperti ini, harapannya muncul ya rasa simpati, rasa empati, rasa peduli dan kepekaan dan solidaritas sosialnya makin kental gitu ya. Nah, tentu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Tadi sebelumnya kita sudah sedikit mendiskusikan bagaimana bentuk-bentuk ta'awun itu bisa diwujudkan ya. Salah satunya misalnya dengan pemberdayaan. Sekarang ini perlu juga memberikan pencerahan juga ya, kesadaran kepada para orang yang sedang dalam kondisi yang tidak beruntung itu, untuk mengetahui potensi dia, kemampuannya apa. Nah, kemudian misalnya di bidang ekonominya, kemudian dilatih misalnya dengan didampingi kemampuan berwirausaha, kemampuan untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, misalnya apa kemampuan saya apa, itu bisa dilakukan pendampingan sehingga saya bisa begini ya, selain saya ngajar saya ternyata bisa membuat ini, saya bisa membuat itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Kemudian misalnya dengan penggalangan untuk anak-anak beasiswa gitu. Itu juga kita dengan relasi yang kita punya, kita bisa gunakan itu tadi ya untuk menggalang
solidaritas untuk anak-anak yang putus sekolah, untuk kemudian pendampingan juga untuk keluarga-keluarga yang berkonflik pada saat seperti ini, dengan bisa digerakkan di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat kalau dalam organisasi misalnya mungkin di tingkat ranting dan sebagainya, itu bisa dilakukan banyak hal begitu. Kemudian bisa juga dengan sapaan-sapaan ramah kepada mereka gitu ya, karena dalam situasi seperti ini secara spiritual kadang-kadang semacam wah kok jadi kadang-kadang kurang sabar begitu ya, kadang-kadang kok lama sekali ya, seperti sapaan-sapaan yang menyejukkan, menyegarkan secara spiritual itu kita memerlukan juga gitu. Sekarang ini banyak sekali pengajian-pengajian lewat daring, lewat sosmed, tetapi apakah itu sudah merata di lingkungan kita, di tetangga kita? Nah, kita yang tahu itu yang kemudian menyapa para tetangga untuk bisa tersenyum kembali gitu ya di tengah-tengah situasi yang yang tidak mudah seperti sekarang ini. Kemudian tentu saja kita tadi sudah didorong ya oleh agama untuk selalu bersedekah ya kita punya aja. Bahkan dalam salah satu penggalan ayat di surat Ali Imran ayat 134 itu kan dikatakan bahwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit ya sesuai dengan kemampuannya, tetap saja berinfak. Insya Allah nanti Allah akan melapangkan jalannya begitu ya. Begitu. Iya, Bu Evi. Mbak Yaya, kita sudah di akhir sesi dan kita minta Bu Evi untuk menyampaikan closing statement pada kesempatan pengajian hari ini. Silahkan Ibu. Terima kasih pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Dalam situasi Ramadan seperti ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita semua umat muslim untuk berta'awun, karena ta'awun adalah ajaran dasar agama kita dan merupakan akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh semua muslim sebagai manifestasi dari keimanan kita. Sehingga dengan berta'awun itu harapannya adalah kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa termotivasi, untuk bisa bersemangat untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah. Saya kira begitu. Iya, terima kasih Bu Evi atas pencerahan sekaligus inspirasinya pada kita semua pada kesempatan sore hari ini. Dan silahkan selanjutnya Mbak Yaya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan sejak awal sampai akhir. Semoga dapat memetik manfaat dan meneruskan kebaikannya. Saya Alfred Fatimah undur diri. Saya Taufik menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.